Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Suatu kehormatan bagi saya diundang untuk bisa sharing dari hasil penelitian disertasi dokter saya. Saya akan menceritakan hasil penelitian saya dan apa saja yang saya lakukan atau yang saya peroleh selama menempuh studi program dokter ini. Dalam diskusi ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul karakterisasi dan analisis tulang panjang pada hewan model tikus putih Ratus norvegicus yang diovarektomi dan diberi perlakuan diet nanokalsium fosfat. Jika penelitian Bapak Ibu calon dokter yang hadir di sini ada yang satu tema dengan tema penelitian saya, boleh kedepannya kita berkolaborasi ya Bapak Ibu. Akan tetapi jika tema penelitian yang saya angkat ini mungkin jauh dari tema penelitian Bapak Ibu semuanya, tidak masalah, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran yang akan saya sharing ini, gitu ya. Oh iya, perkenalkan saya pribadi Neng Nenden Mulyaningsih, dosen dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Alur presentasi yang akan saya sampaikan yaitu mulai dari pendahuluan, tinjauan pustakanya, kemudian metode penelitiannya ya, pembahasan, kesimpulan, sampai ke publikasi ilmiah. Ini alur standar ya. Dan nanti pada bagian akhir saya akan sedikit sharing pengalaman saya selama studi program dokter ini. Baik, sekarang kita akan mulai bagian pendahuluan. Pada pendahuluan ini yang menjadi latar belakang penelitian saya bahwa menurut data Departemen Kesehatan tahun 2015 dinyatakan bahwa 2 dari penduduk Indonesia berisiko terkena osteoporosis. Selanjutnya, data terbarunya yaitu menurut Departemen Kesehatan juga tahun 2019 bahwa pada tahun 2050 risiko osteoporosis pada perempuan 3 kali lebih besar ya, meningkat 3 kali lebih besar, dan pada laki-laki meningkat 2 kali lebih besar. Nah, menurut penelitian yang disampaikan Livia dan teman-temannya pada tahun 2018 bahwa terjadinya osteoporosis salah satunya bisa diakibatkan karena penurunan hormon estrogen. Nah, penyebab penurunan hormon estrogen diantaranya juga bisa karena adanya perlakuan ovarektomi. Oleh karena itu, di sini saya meninjau perlakuan ovarektomi ini dari penelitian sebelumnya ya untuk mengkondisikan osteoporosis dengan ovarektomi, yaitu sudah ada akan tetapi analisis yang dilakukannya itu tidak periodik. Dalam artian penelitian sebelumnya hanya menganalisis pada satu waktu saja, misalkan pada 3 bulan atau 2 bulan ataupun yang lainnya. Kemudian setelah diperoleh data bahwa kondisinya osteoporosis dan dilakukan pengobatan, ada yang memberikan suplemen. Nah, suplemen yang diberikan dari penelitian yang sudah ada rata-rata yaitu menggunakan obat-obatan. Kemudian ada juga yang menggunakan herbal. Nah, dalam penggunaan obat-obatan di sini sebetulnya masih adanya pro dan kontra. Karena ada hasil penelitian juga yang menyatakan bahwa konsumsi obat-obat anti osteoporosis ini dalam jangka panjang dapat memicu tumbuhnya kanker. Sehingga di sini masih pro dan kontra ya. Sementara kalau penggunaan herbal memang dari segi kesehatan relatif aman, akan tetapi di sini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan diantaranya dari jenis herbal ya. Spesies herbal di suatu negara belum tentu sama juga di negara yang lainnya atau belum juga tersedia. Kemudian dari segi pengolahannya, dari segi persiapan herbal tersebut sampai bisa dikonsumsi itu belum ada standar bakunya, sehingga ini juga masih ada keterbatasannya. Oleh karena itu, pada penelitian yang saya lakukan, sama tekniknya sebetulnya mengkondisikan untuk terjadinya osteoporosis, yaitu dengan melakukan tindakan ovarektomi untuk mengkondisikan suatu individu tersebut osteoporosis.
Nah, yang membedakan yaitu dari analisisnya. Analisis yang saya lakukan yaitu secara periodik tiap 2 minggu sekali sejak dilakukannya operasi ovariktomi, yaitu pada minggu kedua, keempat, keenam, dan seterusnya. Sampai diperoleh atau diketahui waktu pertama kali terjadinya osteoporosis. Nah, setelah diperoleh kondisi osteoporosis, saya juga membuat suatu suplemen ya, untuk diberikan kepada individu osteoporosis tersebut berupa purified diet dari nano kalsium fosfat. Nah, di sini dipilih nano kalsium fosfat karena memang diketahui daya serapnya lebih tinggi, sehingga nanti akan diukur juga berapa besar serapan diet yang dikonsumsi tersebut. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan yang pertamanya adalah mendapatkan formulasi diet nanokalsium fosfatnya yang cocok untuk membantu pemulihan osteoporosis. Yang keduanya mengevaluasi waktu terjadinya osteoporosis setelah tikus diovariktomi. Nah, di sini nanti di metodenya saya menggunakan tikus sebagai objek penelitiannya. Dan yang ketiganya ini menganalisis pengaruh dari diet nanokalsium fosfat yang diberikan pada tikus osteoporosis akibat ovariktomi tersebut. Serta tujuan yang terakhir adalah menganalisis nilai serapan diet nanokalsium fosfatnya dibandingkan dengan diet standar. Nah, dari penelitian yang saya lakukan ini diperoleh suatu kebaruan, yaitu evaluasi proses terjadinya osteoporosis yang dilakukan secara periodik tiap 2 minggu sekali dan dianalisisnya secara fisika. Nah, ini dikatakan kebaruan karena memang ya seperti tadi saya sampaikan bahwa penelitian yang sebelumnya itu belum ada yang melakukan secara berkala dari segi analisisnya. Kemudian karena ini sampelnya memang sampel biologi dan lebih banyak itu analisisnya secara biologi dan secara farmasi medis gitu ya. Sementara di sini saya menganalisis secara konsep fisikanya. Kemudian kebaruan yang keduanya yaitu mendapatkan metode pengukuran densitas elektron. Nanti ada parameter yang saya ukur yaitu berupa densitas elektron. Di sini kebaruannya itu dari alat pengukuran tersebut menggunakan CT scan diperoleh ya. Satu kali pengukuran itu dapat 50 sampel sekaligus ya, sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Nah, untuk tinjauan pustakanya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya osteoporosis pasca ovariktomi. Ovariktomi atau OVEC, di sini tadi disampaikan akan menurunkan hormon estrogen di dalam tubuh. Akibat penurunan hormon estrogen ini, menurut penelitian yang disampaikan Chow dan Majeska, bahwa resorpsi tulang oleh osteoklas itu akan meningkat. Jadi kerusakan tulang akan meningkat dan aktivitas osteoblastnya terhambat. Nah, osteoblast itu untuk perbaikan kembali. Jadi harusnya kan seimbang antara yang rusak dengan yang baik. Sementara di sini justru yang rusaknya meningkat. Nah, untuk memperbaikinya terhambat. Itu akibat adanya penurunan hormon estrogen. Sehingga dengan kondisi tersebut maka akan terjadinya penurunan densitas tulang. Kalau densitasnya dari tulang tersebut menurun, akhirnya terjadilah osteoporosis. Ada lagi penelitian lain yang menyampaikan bahwa dengan menurunnya hormon estrogen, ini bisa juga meningkatkan resorpsi dari kalsium dalam tulang. Jadi cadangan kalsium yang ada di tulang itu diambil. Akibatnya massa tulang akan menurun ya, si tulang itu kehilangan massanya. Dan ini juga yang menyebabkan aktivitas hormon paratiroid menjadi meningkat. Ya, ini pemicunya. Sehingga selanjutnya juga ini kembali ke sini sama ya kasusnya. Densitas tulang menurun dan terjadilah osteoporosis. Jadi ini ditinjau dari segi serapan kalsium dalam tulang. Dan satu lagi ada peneliti lain yang menyatakan bahwa dengan menurunnya hormon estrogen, yaitu akan terjadi penurunan serapan kalsium dalam usus. Jadi kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium itu sedikit yang diserapnya oleh usus ya akibat hormon estrogen yang menurun ini. Sehingga
akan terjadi peningkatan ekstraksi kalsium melalui ginjal. Jadi karena di ususnya diserapnya sedikit, ya sisanya kalsium ya akan dibuang saja melalui ginjal ya, jadi urin gitu. Jadi percuma juga kita konsumsi kalsium karena diserapnya sedikit, ya ujung-ujungnya akan dibuang. Dan ini juga yang mengakibatkan aktivitas hormon paratiroidnya meningkat. Nah, hormon paratiroid ini yang memicu serapan kalsium dalam tulang, sehingga densitas tulang ujung-ujungnya mengalami penurunan dan terjadilah osteoporosis. Ini beberapa konsep atau teori yang menyebabkan terjadinya osteoporosis dari segi tinjauan yang berbeda-beda. Nah, untuk metode yang saya lakukan dalam penelitian ini, sebetulnya ini suatu rangkaian penelitian yang dibagi menjadi 3 tahap besar ya. Tahap pertamanya yaitu mengevaluasi dulu nanokalsium fosfatnya. Jadi di sini proses pembuatan dietnya dari nanokalsium fosfat. Saya membuat 3 jenis diet dengan kandungan nanokalsium masing-masing 0,1%, 0,4%, dan 0,7%. Yang selanjutnya nanti saya sebutnya diet A, diet B, dan diet C. Kemudian dianalisis diet ini dengan analisis proksimat untuk memastikan kandungan gizi yang ada pada diet tersebut ya sudah sesuai dengan standar. Untuk analisis yang digunakannya yaitu TEM untuk mengetahui atau memastikan bahwa partikel yang digunakannya itu benar-benar nano ya. Kemudian yang keduanya juga diukur mineral dalam diet dengan menggunakan AAS dan UV-Vis ya. Ini mineralnya ya kalsium, fosfor, dan magnesium. Serta analisis proksimatnya yaitu ini kandungan bahan keringnya, abu, lemak, protein, dan juga seratnya dalam diet. Itu tahap pertama. Kemudian tahap keduanya baru eksekusinya, yaitu mengevaluasi proses osteoporosisnya ini. Nah, untuk tahap-tahap nanti ada baganya tersendiri ya. Ini hanya secara garis besarnya dalam analisis atau evaluasi proses terjadinya osteoporosis ini, yaitu tikus yang umurnya 12 minggu diovarektomi sebanyak 65 ekor. Ya. Kemudian kalau tikus normal pada umur 13 minggu, ini dieutanasi juga. Diambil serum dan tulangnya, kemudian nanti diovarektomi lagi pada umur 15 minggu dan seterusnya, setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk analisisnya di sini yaitu menggunakan AAS ya untuk mineralnya, AAS, UV-Vis ya mengukur mineral kalsium, magnesium, fosfor, kemudian juga menggunakan FTIR untuk mengetahui gugus-gugus karbonat, hidroksil, dan juga fosfat. Lalu ini menggunakan SEM juga untuk menganalisis morfologi dari tulangnya, kelihatan gak bolong-bolong akibat pengeroposan tadi ya. Kemudian juga menggunakan XRD untuk melihat kristalinitasnya serta ukuran kristal, dan menggunakan CT scan, yaitu tadi ini CT scan lebih ke arah morfologinya juga dan nilai densitas elektronnya. Serta yang terakhir yaitu tahap ketiga. Nah, pada metode tahap ketiga ini, setelah dari tahap kedua kita dapat tikus yang osteoporosis, nah di tahap ketiga ini adalah evaluasi pemberian dietnya. Jadi diet yang sudah dibuat pada tahap 1 diberikan ke tikus yang osteoporosis dan dianalisis di tahap ketiga ini. Sama analisisnya tiap 2 minggu sekali juga ya, dengan diet yang berbeda-beda. Di sini A, B, dan C dengan kadar yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk tulang tikus yang saya gunakan ya, yaitu bagian tulang femur dan bagian tulang tibia. Kalau kita lihat secara anatomi tulang tikus di sini, karena memang kenapa saya pilih 2 jenis tulang ini, karena tulang ini ukurannya relatif lebih besar, jadi dari segi kemudahan tentu saja lebih mudah ya. Kemudian ini juga termasuk tulang yang berada di bagian yang menyangga beban tubuh si tikus, dan merupakan ya, apalagi kalau tibia ini merupakan tulang anggota gerakan di bagian kaki ini, sehingga kalau terjadinya osteoporosis tentu saja ini kan akan mengganggu dari si tikus tersebut. Selain itu juga saya menganalisis ya serumnya ya, tapi karena serum itu sebetulnya lebih homeostasis, jadi fokusnya lebih ke femur dan tibia ini.
Nah, untuk metode penelitian ini masih lanjutannya ya, yang tadi sudah saya paparkan 3 tahap metode penelitian. Nah, untuk tahap pertama saya jelaskan lebih rinci lagi untuk komposisi dari diet yang saya gunakan, yaitu ini ada tepung beras, kasein, biasalah ya, bahan-bahan standar yang ada di pasaran. Kemudian ditambahkan ini yang membedakannya itu nanokalsium fosfatnya. Ini variasinya itu tadi yang jenis A, B, dan C. Selanjutnya jadilah purified diet dan dianalisis ya. Untuk fosfornya menggunakan UV vis, sementara kalsium dan magnesiumnya menggunakan AAS. Nah, jadilah nanti ada 3 jenis diet, yaitu diet A, B, dan C yang sudah jadi ini masing-masing dianalisis secara proksimat. Analisis proksimat yaitu ini. Tadi juga sudah saya sampaikannya, ini hanya lebih jelasnya lagi. Oke, selanjutnya karena ini metode penelitian ya, saya akan jelaskan lebih rinci lagi mengenai komposisi diet nanokalsium fosfatnya. Sehingga jika Bapak Ibu nanti mau mencoba, silahkan ya dengan komposisi yang sudah jelas ukurannya seperti ini. Ini dalam persentase berat per berat ya. Jadi komposisi utamanya ada 9 jenis, dan ini untuk jenis A, B, dan C-nya. Sebagai kontrol atau pembandingnya saya menggunakan komposisi diet standar. Sebetulnya diet ini sudah ada ya, diproduksi, sudah dipabrikasi. Sebetulnya kalau dilihat kalsiumnya cukup tinggi persentasenya, 1-3%. Sementara nanokalsium yang saya gunakan nih hanya 0, meskipun ada yang 1,8 tidak sampai 3% ya. Yang membedakan karena yang ini standar ini non nano, sementara diet yang saya buat itu kalsiumnya dalam bentuk nano. Nah, untuk tahap 2-nya, ini tahap analisisnya, ini lebih rinci lagi, meskipun tadi kan di tabel sudah ada ya. Tikus yang saya gunakan itu sebanyak 100 ekor. Jadi awal mulanya pada umur 6 minggu. Nah, kenapa 6 minggu? Karena untuk ukuran tikus 6 minggu ini sudah mulai disapi ya. Sudah mulai disapi artinya dia sudah mandiri, tidak bergantung pada induknya. Kemudian adaptasi dan dipelihara sampai tikus umur 12 minggu. Nah, pada umur 12 minggu ini dikatakan ya tikus sudah matang lah secara reproduksinya. Nah, dari kelompok ini saya bagi 2 ya, dari 100 tadi, yang 35 saya ambil sebagai kontrol dan 65 ekornya yaitu diovarektomi. Nah, dari masing-masing kontrol dan ovarektomi dipisahkan juga 20 ekor, yaitu untuk nanti diberi diet standar. Dan sisanya yaitu untuk perlakuan purified dietnya. Berikutnya, nah ini pada umur 13 minggu, 15 sampai 19 minggu, yaitu selang 2 minggu ya. Masing-masing sebanyak 4 ekor dari kelompok kontrol ataupun kelompok yang diovarektomi. Nah, ini nanti juga dipanen pada umur 21 minggu juga, dan ini dianalisis yaitu serum dan tulangnya dari femur dan tibia. Kalau serum hanya AS saja karena mineralnya, sementara untuk femur dan tibia yaitu dengan alat-alat karakterisasi ini. Nah, ini kenapa kok dipisahkan? Ini dipisahkan karena pada umur terakhir pemeliharaan itu kandangnya beda, yaitu kandang metabolisme, karena urin dan juga fesesnya ditampung. Meskipun urin tidak dianalisis karena lebih cepat menguap. Jadi yang dianalisis nanti untuk serapannya fesesnya. Nah, untuk tahap 3-nya yaitu analisis perlakuan diet. Dari yang tadi sudah dipisahkan kan masing-masing 20 untuk diet standar. Nah, berarti ini sisanya 15 untuk tikus normal, sekarang sudah umur 24 minggu. Kemudian yang tikus diovarektomi ini 45 ekor. Ini berarti sudah berada pada kondisi osteoporosis. Nah, ini yang diberi diet standar lagi kontrol ya, kemudian ini diberi purified diet.
Purifier dietnya dari jenis A 15 ekor, B 15 ekor, dan yang C 15 ekor. Dan dianalisis pada minggu ke-27, ke-29 sampai minggu ke-40 ya, umur 40 minggu ini selang-selangnya 2 minggu ya. Nah, masing-masing kelompok yaitu 3 ekor tikus di eutanasia, diambil serum, femur, tibia. Dan ini serum tadi hanya AS, sementara untuk tulang femur dan tibia yang sudah diambil ini ada proses perlakuan dulu sebelum dikarakterisasi, yaitu harus dikeringkan dulu, dibersihkan dari sisa ototnya ya. Kemudian direndam dengan hidrazin untuk menghilangkan zat-zat organik. Selanjutnya direndam juga dengan alkohol kurang lebih 1 jam, lalu dibilas, kemudian dikeringkan lagi dan dihaluskan. Jika masih sebetulnya saya sudah karakterisasi dulu, ini karakterisasi pendahuluan, ternyata masih ada zat organik, maka direndam kembali ya. Siklus seperti ini, baru setelah benar-benar bersih, hanya mineral tulangnya saja, jadilah siap untuk dikarakterisasi dengan UV vis, AAS, FTIR, SEM, XRD, dan CT scan ya. Oke, di sini juga harus sebetulnya ini preparasi sampelnya. Kalau yang CT scan tidak perlu dihaluskan ya. Yang dihaluskan tuh yang ini, yang lainnya ini. Nah, untuk hasil dan pembahasannya. Hasil dari tahap 1 yaitu dari analisis TEM untuk kalsium fosfat diperoleh ukurannya sebesar 10,42 nanometer. Nah, secara teori bahwa partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer yaitu dikategorikan kelompoknya ya ukuran nanopartikel. Jadi ini 10,442 ya rata-ratanya, berarti sudah pasti dipastikan bahwa kalsium fosfat yang saya gunakan yaitu berukuran nano ya. Kemudian hasil analisis mineral dari diet nanokalsium fosfat ini. Nah, ini juga memastikan lagi bahwa benar diet yang saya gunakan itu untuk diet A, B, C masing-masing mengandung kalsium, fosfor, dan magnesium dengan fokus di kalsium. Kalau kita perhatikan nih, ini 0,4, 0,62, 0,99 ya. Sementara menurut kebutuhan normal yaitu dibutuhkan 0,4 sampai 0,5. Sehingga selanjutnya untuk diet A, ini diet yang diperlukan untuk kebutuhan normal. Sementara yang B, ini kan 1,5 kalinya atau 1,5-nya. Kalau diet C ini kurang lebih 2 kali lipatnya dari kebutuhan normal. Gitu. Artinya kebutuhan normal, kebutuhan untuk tikus yang tidak osteoporosis. Nah, dari hasil analisis proksimatnya diperoleh masing-masing parameter mulai dari bahan kering, abu, lemak, protein, dan serat kasar seperti yang tersaji di sini. Sebetulnya dari ketiga diet yang saya susun ini semuanya sudah mengacu ke standar NRC. Jadi sudah sesuai dengan standar dan boleh diberikan untuk hewan peliharaan atau untuk hewan penelitian percobaan tikus ya, menggunakan tikus. Untuk hasil tahap 2 dan tahap 3 sebetulnya banyak, cuman di sini sebagai gambaran saya mengambil citra SEM untuk SEM tulang femur ya. Untuk femur nih. Nah, tadi kan ada tibia tapi kurang lebih polanya sama. Jadi saya jelaskan hanya satu jenis saja. Kalau saya jelaskan semuanya nanti terlalu panjang. Nah, ini kelompok tikus yang diovariktomi, yaitu tikus selama proses melihat gambaran osteoporosisnya. Yang gambar pertama ini femur kontrol ya. Kemudian ini 3 minggu sejak ovariktomi, 5 minggu sejak ovariktomi, 7 minggu dan 9 minggu. Kalau kita perhatikan ya, pada 3 minggu pertama sejak ovariktomi, di sini sudah ada rongga-rongga ya, tampak lebih besar dari yang normal. Tetapi ya belum banyak. Kalau yang 5 minggu di sini sebaran rongga-rongganya sudah bertambah lebih banyak, tetapi ya masih ada bagian yang lebih padatnya juga. Dan pada minggu ke-7 nih sudah tampak jelas rongga-rongganya ini lebih lebar dan lebih banyak gitu ya. Jadi pada minggu ke-7 ini di sini secara morfologinya ini menunjukkan ciri osteoporosis.
Begitu pula pada minggu ke-9, ya ini tambah lebih lebar lagi. Jadi pertama kali ciri osteoporosis itu tampak yaitu dari sini. Kalau minggu ke-3 dan minggu ke-5 karena masih ada bagian yang padatnya. Jadi ini tanda-tandanya ya masih sedikit. Sementara di sini menunjukkan ciri osteoporosisnya lebih signifikan. Kemudian untuk perlakuan diet yang diberi diet A, nih kalau kita perhatikan ini femur yang diberi diet A selama 6 minggu. Ya, ternyata tampak masih ada rongga-rongganya. Ya, ini masih osteoporosis kalau seperti ini. 8 minggu juga masih ya, ini rongganya masih jelas. 10 minggu ya memang ke 12 minggu ke 19 minggu tampak adanya penurunan rongga-rongga. Tetapi ini masih tetap ada juga gitu. Jadi sementara untuk diet A sampai 19 minggu pemberian diet itu belum menunjukkan ciri-ciri adanya perbaikan morfologi tulangnya. Nah, untuk diet B dan diet C di sini saya tampilkan secara bersama-sama ya. Karena nih, kalau kita lihat antara diet B dan diet C ini hampir sama. 6 minggu ya masih jelas ya. 8 sampai nih di tahap akhir penelitian yaitu 19 minggu tampak untuk tikus yang diberi diet B dan diet C ini sudah lebih bagus, lebih kompak ya, lebih homogen. Sebetulnya kalau di sini masih belum bagus ya berikutnya pastinya harus dianalisis lagi. Tetapi pada 19 minggu pemberian diet sudah menunjukkan ciri perbaikan morfologi tulang. Dan kalau kita bandingkan antara diet B dan diet C, ternyata lebih bagus signifikan perbedaannya dengan yang osteoporosis yaitu pada 19 minggu pemberian diet. Kemudian ini masih lanjutan hasil tahap 2 dan tahap 3. Nah, ini saya ringkas dalam satu tabel saja ya. Sebetulnya kan ada gambar-gambar yang lain, ada grafiknya, cuman ya tadi itu kebanyakan ya. Jadi SF ini parameter yang diperoleh dari hasil FTIR. Kalau persentase rongga dari SEM, perbandingan kalsium dan fosfor ini dari AS dan UV-VIS, sementara ukuran butir ini dari XRD. Ternyata untuk tikus yang tahap menuju osteoporosis hasilnya tampak seperti ini. Saya ambil gambaran cara membacanya, hubungan antara splitting faktor ini SF dengan persentase rongga. Nih, pada tahap menuju osteoporosis splitting faktornya ini terjadi penurunan. Nah, artinya tingkat kristalinitasnya juga menurun sehingga tulang ini menjadi amorf atau lebih rapuh ya. Ini tahap menuju osteoporosis. Dan kalau kita lihat persentase rongganya yang warna biru ini naik, berarti pada tahap menuju osteoporosis ini yaitu terjadi kenaikan persentase rongganya. Demikian pula cara membaca yang lainnya. Nah, misalkan saya baca lagi ini kalsium dengan fosfor perbandingannya. Yang SF-nya ini kan menurun, kalsium fosfornya meningkat. Nah, kalau kalsium fosfornya meningkat ini kan perbandingan. Ini artinya kalau nilainya ini besar berarti fosfornya mengalami penurunan. Akibatnya kan suatu nilai Ca dibagi P yang kecil maka hasilnya ini besar. Dan ukuran butirnya juga menjadi lebih besar. Ini tahap menuju osteoporosis. Dan setelah diberi perlakuan diet A, ternyata nih hasilnya sampai 19 minggu pemberian diet ini masih fluktuasi. Ya, datanya jadi belum menunjukkan tren apakah naik ataukah turun. Yang menunjukkan tren yaitu hanya dari ukuran butirnya. Ukuran butir sudah mengalami penurunan. Artinya ini kan lebih bagus dibandingkan yang tadi ini kan besar. Tetapi parameter yang lainnya belum ada polanya. Sehingga diet A ini belum memberikan rekomendasi. Jadi untuk pemulihan sampai 19 minggu pemberian diet A ini tidak direkomendasikan karena belum memberikan hasil apa-apa. Sementara untuk diet B dan diet C seperti tadi saya sampaikan polanya ini sama ya, diet B dan diet C. Kalau kita perhatikan saja SF-nya kalau osteoporosis turun. Sekarang setelah diberi diet naik, ini juga naik.
Pokoknya diet B dan diet C ini kebalikan dari yang tahap menuju osteoporosis ini. Nah, kalau pertanyaannya kita pilih diet B atau diet C? Ya, kalau untuk efisien dan efektifnya tentu saja diet B, karena kalsium yang digunakannya kan hanya 1,5 kali dari kebutuhan normal. Sementara kalau diet C 2 kali dari kebutuhan normal. Artinya kalau nilainya ini sama hasilnya, ya kita tentu saja pilih yang lebih sedikit, karena kan lebih hemat tentu saja ya kalau kita berbicara segi ekonomisnya. Selanjutnya ini yang belum dibahas di tabel, yaitu hasil dari CT scan. Hasil CT scan ini ada yang namanya nilai HU yang nantinya akan dikonversi menjadi densitas elektron. Nah, kalau kita ambil contoh, ini tadi untuk SEM, kasusnya saya ambil contoh femur. Sekarang untuk CT scan saya ambil tulang tibia. Nah, kalau kita perhatikan kurvanya ini slice tulang tibianya, kemudian ini HU-nya, ya tadi saya bilang HU ini sebanding dengan densitas elektron. Ternyata yang mempunyai nilai HU tinggi ya, ini sekitar 800 sekian, ini ada pada bagian tengah tulang. Sementara bagian ujungnya, baik ujung atas ataupun bawah, ini lebih rendah. Dan tanda-tanda ini juga menunjukkan bahwa yang merah ini osteoporosis, yang ini osteopenia ya, kalau yang atasnya ini masih normal. Jadi proses osteoporosis lebih cepat terjadi pada bagian ujung-ujung tulang dibandingkan pada bagian tengah ini ya, kalau kita bicara untuk ilustrasi gambar seperti ini. Dan tadi disampaikan bahwa pada bagian ujung-ujung ini, yaitu ujung 1, ujung 2, ujung 11, dan ujung 12, makanya saya ambil sampel lagi pada masing-masing ujung 1, 2, 11 dan 12. Kalau kita lebih spesifik melihat citra dari CT scan-nya untuk kontrol nih masih utuh pada umur 15 minggu, tampak ada rongga, kemudian lebih besar lagi ini ya, ada penipisan bagian pinggirnya, dan ini rongganya besar serta penipisan bagian pinggirnya juga. Ini proses menuju osteoporosis. Ini saya ambil sampel gambarnya saja. Kemudian nilai serapan diet nanokalsium fosfatnya. Nah, untuk kelompok dari tikus yang diberi diet standar dan diberi diet nanokalsium fosfat, kalau kita perhatikan nih, dengan konsumsi bahan kering yang rata-rata ini tidak berbeda signifikan masing-masing diet yang dikonsumsinya, ternyata nih serapan yang paling tinggi yaitu serapan yang diberikan diet B. Meskipun dengan diet C ini tidak berbeda signifikan ya. Kalau dengan diet A ini jelas perbedaan signifikan. Jadi diet A itu serapannya tidak jauh berbeda atau sama dengan diet standar, yaitu yang bukan nano kalsium fosfat. Demikian kira-kira itu hasil dari penelitian yang saya peroleh. Sehingga kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa saya sudah mendapatkan formulasi diet nanokalsium fosfat yang sesuai dengan standar NRC ya. Kemudian telah dievaluasi juga bahwa ovariktomi dapat menyebabkan tikus putih Ratus norvegicus mengalami osteoporosis mulai minggu ke-7 sejak diovariktomi. Dan pemberian diet nanokalsium fosfat terhadap tikus osteoporosis akibat ovariktomi efektif untuk diet dengan kandungan kalsium 0,4% atau diet B ini ya. Dan efek diet ini terlihat signifikan pada minggu ke-19 pemberian diet. Untuk persentase serapan kalsiumnya yang tertinggi terukur dari tikus yang mengkonsumsi diet B ini, yaitu sebesar 68,07%. Daya serap diet B ini lebih tinggi 9,56% dibandingkan dengan diet standar setelah 19 minggu diet diberikan pada tikus. Ini beberapa publikasi ilmiah yang berkaitan dengan judul disertasi yang saya susun ya. Di sini kurang lebih ada 11, yang warna putih ini jurnal ya, artikel pada jurnal.
Sementara yang warna kuning ini artikel pada proceeding, dan yang warna hijau ini adalah paten yang saya patenkan, yaitu tadi ya, verified dietnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ristek Dikti ya, melalui beasiswa BPPDN, alhamdulillah full diberikan. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada UI melalui DRPM atas hibah-hibah penelitian, yaitu hibah PITA 2 kali tahun 2016 dan 2017, serta hibah TADOK 2018. Dan tentu saja saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Indraprasta yang telah mengizinkan untuk menempuh studi program dokter ini. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi saya, di sini saya akan sedikit sharing pengalaman saya selama studi di UI dari segi pengalaman publikasinya ya. Karena di sini kan tentu saja Bapak Ibu semua sudah sangat paham bahwa untuk syarat ya selesainya studi S3 ini harus ada artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional ya terindeks Scopus, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti boleh di cross check lagi ke aturan yang diterapkan di kampus Bapak Ibu semua dalam menempuh program dokter ini. Tapi kebetulan di kampus tempat saya kuliah waktu itu, yaitu syaratnya harus publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, ini sengaja saya screenshot langsung ya dari laptop saya untuk bagian folder artikel luaran S3 terkait judul disertasi saya. Nih, kalau Bapak Ibu sekilas lihat saja. Nih, yang saya beri tanda kurung ini apa ya? Ini persegi, kotak persegi ini lebih banyak melihat warna biru atau warna hijau atau warna merah atau warna hitam. Ya, sepakat ya semuanya. Betul, lebih banyak dominan terlihat warna merah. Bukan tulisan ininya ya, tetapi kotak-kotak ininya. Lebih banyak terlihat warna merah. Ya. Di sini yang warna merah itu adalah artikel yang ditolak atau di reject. Kalau dihitung ini ada 11 ya. Sementara yang warna biru yang publish di sini ada 8 ya, termasuk di sini bukan hanya artikel di jurnal melainkan mencakup proceeding juga. Kemudian ada satu yang accepted, sampai sekarang belum publish, ya masih statusnya accepted, mungkin dewan editornya ya masih ya antri gitu kan di pihak editornya. Kemudian dan yang 3 statusnya masih in review, entah nanti jadi warna merah ataukah jadi hitam ataukah jadi warna biru. Harapannya sih jadi biru ya. Nah, ini yang saya ingin ceritakan di sini sebagai syarat untuk lulus itu tadi saya sampaikan yang diberlakukan di program studi yang saya tempuh, yaitu harus ada minimal 1 proceeding di jurnal terindeks Scopus dan 1 artikel terindeks Scopus juga. Nah, di sini pada saat awal perkuliahan ya ini lancar tiap tahun ini. Saya sengaja tiap foldernya, ini tiap folder di dalamnya ya ada artikel, ada data dan lain-lain lah ya, ada referensi. Ini folder-foldernya saja. Dari 2016 sampai 2017, 2018 ini lancar-lancar saja kalau proceeding, langsung submit, presentasi, publish, submit, presentasi, publish. Karena kan memang untuk proceeding relatif diterima saja gitu ya. Asalkan ya tentu saja di situ juga kan ada proses reviewnya juga gitu. Baru mulai tahun 2019 di sini saya pertama kali submit di jurnal Q3 langsung ditolak. Cepat gitu ya. Berikutnya saya masukin lagi, masih di tahun yang sama ditolak lagi. Dan baru tahun 2019 ini untuk artikel di jurnal ada yang publish ya, ada prosesnya, ini kan submitnya ini, diterimanya ini, terbitnya ini gitu. Jadi ini tiap tahun ya terus-terusan saja. Jadi sebagai gambaran buat Bapak Ibu, jangan takut ditolak ya, tidak masalah. Justru dengan ditolak ini saya mendapatkan masukan-masukan. Kalau kita submitnya ke jurnal internasional terindeks Scopus yang memang bagus gitu. Masukannya itu benar-benar dari reviewnya tuh. Masukan ini. Nah, si masukan-masukan itulah yang nanti sebagai bahan perbaikan bagi artikel kita saat akan submit lagi ke jurnal yang lainnya.
Dan di sini juga ada sebetulnya satu artikel yang masih review itu sedikit unik ya. Karena saat saya submit suatu artikel, statusnya ini proses review, justru saya dikirimin artikel balik dengan tema lain tetapi masih sebidang fisika juga ya. Justru disuruh mereview artikel orang lain. Padahal saat saya registrasi di OJS-nya saya tidak mencentang bagian yang bersedia jadi reviewernya, enggak gitu kan. Tapi ya sudah, ada artikel kebetulan sebidang, ya saya beri masukan saja sesuai yang saya tahu saja, begitu ya. Alhamdulillahnya dari artikel-artikel yang saya submit, baik itu masih accepted ataupun sudah publish, ada kategori artikel yang memenuhi kriteria sebagai syarat saya untuk lulus di program studi yang saya tempuh waktu itu ya. Dan akhirnya alhamdulillah saya lulus tahun lalu ya, tahun 2020. Dan inilah dokumentasi wisuda saya saat itu. Alhamdulillahnya ya, di sini saya lulus di tahun yang sangat spesial, di waktu yang sangat spesial, dan dengan cara yang spesial juga. Meskipun pada kondisi pandemi waktu itu bisa tetap lulus, alhamdulillahnya sebagai lulusan terbaik ya, karena memang sedikit gitu kan, jadinya terbaik. Semua ini saya ceritakan bukan untuk pamer atau menunjukkan betapa hebatnya saya. Bukan, sama sekali bukan ya Bapak Ibu. Tapi justru saya menceritakan ini kepada Bapak Ibu semua, khususnya para calon doktor, karena saya ingin menunjukkan bahwa kalau seorang nenden yang biasa saja alhamdulillah bisa lulus, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga pasti bisa lulus tepat waktu, insya Allah ya Bapak Ibu, dengan prestasi yang lebih baik dan menjadi dokter baru yang siap mengabdi di universitas yang kita cintai ini, yaitu Universitas Indraprasta PGRI. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan dan juga sharingnya. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih yang sudah menyimak, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.